Assalamualaikum para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang pewaris terakhir sihir terlarang penguasa kehidupan dan kematian. Pada cerita sebelumnya diperlihatkan Leon von Marbas yang telah melakukan perjanjian dengan iblis demi mendapatkan kekuatan leluhurnya, dan sekarang dia datang untuk menghabisi pamannya yang telah berkhianat dengan ingin merenggut tahta kepala keluarga. Tanpa pikir panjang, Leon memerintahkan semua mayat hidupnya untuk menyerang. Para monster goblin pun berlari menyerang sesuai yang diperintahkan oleh tuannya. Meski dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan, tapi Kerkal bukanlah sosok yang lemah. Dia juga adalah pengguna kekuatan kegelapan yang tentunya dapat bertarung. Dengan kekuatannya, maka dia akan membuat Leon berlutut di hadapannya. Serangan bola hitam itu seketika menabrak tubuh para pasukan Leon secara beruntun. Meski serangannya tepat sasaran, tapi Kerkal tak pernah menyangka jika hal itu tidaklah berdampak. Bagaimana tidak tubuh monster yang seharusnya sudah hancur malah pulih kembali seperti sedia kala. Jika serangan itu mengenai manusia biasa, maka mereka pastinya sudah mati, tetapi berbeda dengan para mayat hidup ini. Setelah itu monster ini berlari untuk mengincar target yang diminta oleh tuannya. Kerkal merupakan seorang penyihir hitam yang cukup hebat, tapi dia bukanlah tipe yang melatih kekuatan fisiknya. Leon yang tak terbiasa akan pertarungan jarak dekat memerintahkan semua anak buahnya untuk segera datang menghabisi monster di depannya. Namun para asasin tidak bisa melakukan hal tersebut dan Kerkal tak menyangka ini akan terjadi. Siapa sangka semua asasinnya telah dikalahkan dalam waktu yang sesingkat ini. Dengan ini maka Kerkal tak punya pilihan selain bertarung dengan kedua tangannya sendiri. Dia pun mengeluarkan bola sihir hitam yang cukup banyak dan melemparkannya ke arah musuhnya. Hanya saja para monster yang terkena serangan tidaklah tumbang, bahkan mereka tetap berdiri kokoh meskipun sebagian tubuhnya hancur. Kenyataan itu membuat Kerkal tercengang karena situasi ini merupakan sesuatu yang sangat merugikannya. Di tengah rasa khawatirnya, tiba-tiba saja musuhnya datang untuk mengincarnya. Kerkal yang tak dapat menghindarinya kini tertusuk dengan luka yang fatal. Dia dapat merasakan rasa sakit dari tubuhnya hingga makin membuat amarahnya memuncak. Cairan merah di tubuhnya terus terjatuh di lantai menandakan kondisinya yang sangat buruk. Walau dia terluka parah, tapi Kerkal enggan menyerah, dan dia akan berjuang sampai akhir, bahkan masih percaya diri untuk menyeret Leon bersamanya ke neraka jika harus mati. Tapi apa daya, tubuhnya sudah sangat lemah dan Kerkal sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Dia terus mengutuk Leon, bahkan menyebut Leon sudah sangat kurang ajar dengan berani melawan pamannya sendiri. Di sela itu Leon memberitahu pamannya jika dia pernah membaca suatu perjanjian dalam sejarah bersama ayahnya, di mana pemenang dan yang kalah akan terlibat dalam tatapan dingin yang memisahkan mereka berdua seiring waktu berjalan. Kerkal makin muak karena keponakannya sangat arogan, bahkan sekarang mencoba mengajarinya. Dengan tatapan kosong, Leon mengungkapkan jika dia adalah sosok yang tidak memiliki perasaan dan belum memahami makna tersebut secara sepenuhnya. Meski begitu, Leon dapat menyimpulkan suatu hal dan yang bisa dirinya mengerti dengan mudah. Di mana pengampunan adalah milik sang pemenang, yang berarti nyawa pamannya berada dalam genggamannya.
Bagi Leon, pamannya juga merupakan seorang pemenang dan hal itu bisa bertahan jika dia tetap diam tanpa mencoba mengambil tahta yang seharusnya bukan miliknya. Sekarang dia mulai rakus dan sejak dia bertindak, maka kekalahannya sudah ditentukan sekaligus menjadi seorang pecundang. Kerkal tak pernah menyangka jika Leon adalah iblis yang nyata dengan karakter yang lebih menakutkan dari ayahnya. Leon juga enggan memberikan ucapan selamat tinggal kepadanya agar dia terus tersiksa di alam lain tanpa sebuah pengampunan. Dia bukanlah sosok malaikat yang dapat memberikan pengampunan kepada musuh dan pamannya terlalu meremehkannya selama ini. Dengan ini maka Leon akan merenggut ambisi pamannya di masa depan, yaitu menjadi sang lord dan memperluas pengaruh keluarga Marbas. Leon akan mengambil alih tanggung jawab dan dia pasti akan membuat semua orang ketakutan hanya dengan mendengar klan Marbas seperti di masa lalu. Pedang para monster pun berada di depan matanya dan Kerkal tak dapat berbuat apapun. Pertarungan itu pun selesai dan sang iblis agung memuji Leon yang sangat menakjubkan. Baginya Leon terlalu mahir padahal dia baru saja menggunakan kekuatan kegelapan mutlak antar kehidupan dan kematian, tapi sudah sangat baik dalam mengendalikan pasukan mayat hidupnya. Walau dia seorang pewaris energi kegelapan, tapi normalnya pengendalian untuk pertama kali tetap saja sulit. Leon tak mengerti yang dimaksud oleh sang iblis agung, karena dia melakukan hal ini seperti bernapas. Lalu mata hijau yang melambangkan kematian terlihat menyala, karena dia memiliki ide yang cukup menghibur. Sang iblis Marbas penasaran dan apakah yang dipikirkannya benar-benar menghibur maupun menyeramkan. Beralih ke sisi lain di mana para petinggi kembali berkumpul lagi. Pria ini tak mengerti kenapa pertemuan antar dewan diadakan kembali secepat ini. Maka dari itu dia menanyakan apakah para anggota dewan lainnya mengetahui sesuatu. Salah satu dari mereka pun menjawab jika dia tidak mengetahuinya dan dia merasa mereka semua harus menunggu lebih lama lagi karena Kelkar terlambat datang. Pria botak ini mengerti, tapi rapat dewan bukanlah sesuatu yang remeh dan bisa dilakukan sesuka hatinya saja. Dia khawatir jika keluarga Sylvester membatalkan perjanjian perdamaian dan menyerang keluarga Marbas saat mereka belum siap hingga tangannya harus gemetaran saat mengungkapkannya. Pria ini meminta orang itu agar tidak takut karena hal itu pasti akan mempengaruhi anggota dewan lainnya dan keluarga Sylvester bukanlah keluarga sebusuk itu yang akan melanggar perjanjian begitu saja. Tidak hanya itu, melanjutkan perang bukanlah perkara yang bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus didasari persetujuan yang mulia Kaisar. Di tengah pembicaraan mereka sangatlah tokoh utama pun telah tiba dan kedatangannya akan menjadi malapetaka bagi mereka semua. Leon berjalan di dekat para anggota dewan tanpa mengatakan apapun dan semua perhatian tertuju padanya. Mereka mengira jika pertemuan mendadak ini seharusnya diadakan oleh Kelkar, tapi kenapa malah tuan mudanya yang datang? Para anggota dewan juga beranggapan jika Kelkar takkan mengundang Leon untuk membicarakan mengenai pewaris tahta disebabkan dia tidak akan peduli pada formalitas. Maka dari itu kedatangan Leon pastinya berdasarkan kehendak sendiri, dan apa tujuannya, bukankah hal itu akan membahayakan nyawanya? Hal itulah yang dipikirkan oleh semua anggota dewan, karena mereka hanya melihat Leon sebagai bocah pendiam yang tak bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan tidak pernah terjun langsung ke medan perang. Saat tiba di kursi sang lord, maka Leon menanyakan apakah mereka semua mengira yang datang adalah pamannya.
Dengan tatapan mata hijaunya, Leon langsung saja menegaskan jika Kelkar takkan bergabung ke dalam pertemuan ini dan lebih tepatnya dia tidak bisa menghadirinya. Pria ini cukup kebingungan dan berharap tuan mudanya menjelaskannya. Tanpa panjang lebar, Leon langsung saja memberitahu jika pamannya sudah mati. Ucapan itu tentu saja mengejutkan semua orang karena mereka seakan mendengar sesuatu yang mengerikan sekaligus hak konyol. Tak hanya itu saja, Leon bahkan menegaskan jika pamannya telah mati di tangannya sendiri disebabkan berani menentang otoritasnya sebagai sang lord yang baru. Lalu dia menanyakan kepada semua orang apakah mereka masih ingin mengetahui sesuatu. Ucapan yang terdengar sangat mengintimidasi itu awalnya membuat semua orang tercengang. Mereka tahu jika tuan mudanya selama ini tak banyak bicara dan tak peduli pada urusan politik, tapi sekarang dia seperti seseorang yang sangat berbeda. Lalu salah satu dari anggota dewan berteriak disebabkan takkan terintimidasi oleh seorang bocah dan ingin mendengar apakah Kerkal benar-benar telah mati, karena hal itu bukanlah sesuatu yang sepele. Walau bagaimanapun Kerkal merupakan anggota paling senior di dalam keluarga Marbas, bahkan dia sudah melakukan banyak kontribusi, dan bagaimana tuan mudanya menjelaskan hal ini tanpa bukti kebersalahannya padahal sang lord sebelumnya baru mati dan mereka semua masih berduka, tapi malah kehilangan anggota keluarga utama lagi. Anggota dewan mengerti jika tuan mudanya sekarang adalah kepala keluarga, tapi mereka tetap membutuhkan penjelasan. Leon dapat melihat jika para anggota dewan telah berpihak pada pamannya dan dia ingin memastikan apakah mereka benar-benar musuhnya. Lalu Leon mengungkapkan jika Kerkal von Marbas merupakan seorang pengkhianat terburuk di tanah ini. Tidak hanya mengkhianati ayahnya dengan menyerahkan informasi inti kepada musuh, sehingga mereka memanfaatkan hal tersebut untuk merenggut kehidupan ayahnya tanpa adanya perang yang layak. Sekarang Kerkal bahkan mengincar posisi pewaris yang seharusnya menjadi milik keturunan langsung dari sang lord sebelumnya. Namun di antara pengkhianatan Kerkal terdapat suatu hal yang sangat mengganggunya, di mana semua anggota dewan sepertinya tidak becus karena tidak mengetahui tentang kebusukan pamannya. Bagaimanapun Leon melihatnya, dia merasa jika semua anggota dewan di tempat ini sedang mencoba untuk melindunginya. Pria ini tak menyangka jika tuan mudanya akan mengancam mereka semua mengatasnamakan Kerkal, dan ketidakhadiran Kerkal seakan memperkuat kematiannya itu sendiri. Namun para anggota dewan sulit percaya karena Kerkal bukanlah sosok yang lemah dan takkan bisa dihabisi oleh bocah yang seumur jagung. Salah satu dari anggota dewan mulai merasa khawatir. Berbanding terbalik dengan yang lainnya, dia mulai berpikiran jika Leon mungkin saja benar-benar berhasil menghabisi Kerkal tanpa sepengetahuan siapapun, karena dia tak mungkin tidak datang ke rapat penting ini. Dengan ini maka dia mengira jika tuan mudanya memiliki kekuatan sihir hitam yang kuat, dan hal itu tidaklah mustahil disebabkan dia merupakan keturunan langsung sang lord. Dia pun berdiri dan ingin mengutuk Kelkar jika dia benar-benar melakukan pengkhianatan yang begitu keji itu. Lalu yang lainnya protes karena tuannya berpikir jika mereka juga terlibat dalam pengkhianat licik yang bahkan berkaitan dengan sang lord sebelumnya. Namun Leon enggan mendengar pengakuan yang membosankan sambil meminta mereka semua untuk diam. Walau para anggota dewan tidak terlibat di dalamnya, tapi sebagai kepala keluarga, maka dia tetap akan menghukum mereka disadari kegagalannya menemukan pengkhianat besar dalam keluarga. Pria ini tak pernah menyangka jika tuan mudanya yang pendiam sangat pandai bersilat lidah, seakan dia memancing mereka semua untuk ikut dalam alur yang diinginkannya.
Lalu pria botak ini memuji ucapan tuannya yang bagus, tapi terdapat hal yang masih menjadi pertanyaan terkait status Kerkal. Apakah dia benar-benar merupakan pengkhianat dan apakah tuannya memiliki bukti karena dia bisa saja menghabisi Kerkal meskipun dia tidaklah bersalah? Leon dapat melihat jika mereka semua bereaksi persis seperti yang diramalkan oleh seseorang yang jauh lebih cerdas dari dirinya sendiri, dan pernyataan itu membuat orang-orang kebingungan. Yang benar saja sosok yang dimaksud oleh Leon adalah sebagai iblis agung Marbas yang saat ini berada di pundaknya. Tak ada yang dapat melihatnya kecuali dirinya sendiri yang sudah mengikat sumpah padanya sebagai kontraktor. Leon merasa dirinya tak perlu membuang waktu dan akan langsung membuktikan kepada semua orang atas kebenarannya. Seketika ruangan ini dipenuhi energi hitam yang begitu pekat. Dia akan menunjukkan kekuatan asli bagaimana seseorang keturunan sang raja kegelapan di masa lalu yang pernah mengguncangkan seantero benua. Lalu dia mengucapkan mantra dengan memanggil nama atas roh terkutuk yang masih berkeliaran di dunia ini. Di lantai ruangan yang telah dipenuhi sihir kegelapan memunculkan para pasukan Leon. Kenyataan ini membuat semua orang tercengang karena teknik ini seharusnya adalah pemanggilan para pasukan mayat dan hal ini tak mungkin terjadi. Tidak hanya sekedar pemanggilan monster, melainkan Leon telah berada di tingkatan yang bisa membangkitkan manusia menjadi pasukannya. Walau para anggota dewan bersikeras memikirkannya, tapi mereka sulit mempercayai tuan mudanya telah menemukan sihir tergelap yang terlupakan dalam keluarga Marbas. Di sana Leon sangat tenang karena ketenangan ini akan menjadi malapetaka saat dia menemukan pengkhianat. Dia pun meminta Kerkal untuk mengakui kejahatannya dari apapun yang tersisa dari dalam pikirannya. Leon paham jika para anggota dewan pastinya memiliki pertanyaan, tapi dia sudah muak mendengarnya. Bahkan Kerkal menanyakan hal yang sama, padahal sudah hal wajar jika keluarga Marbas yang merupakan klan kegelapan memiliki kekuatan penguasaan atas kehidupan dan kematian. Pria ini pun berteriak dan meminta semua orang untuk menyelamatkan diri mereka. Botak ini pun segera bergerak untuk melarikan diri dari ruangan ini. Namun kepalanya tiba-tiba saja menghilang, menunjukkan jika sang Lord baru mereka tidak bercanda. Tak hanya orang itu saja, tapi Leon juga melakukan hal yang sama dengan anggota dewan yang lainnya. Walau belum menghabisinya, tapi dia sudah memotong kedua kakinya agar tak bisa melarikan diri. Orang ini pun merangkak untuk pergi, tapi Leon telah tiba di depannya. Dia mengingatkan jika rapat ini belum selesai dan tidak ada yang boleh keluar tanpa perintahnya. Menantang perintah berarti kematian dan Leon akan menerapkan hukum seperti itu. Dia juga ingin mayat Kerkal mengungkapkan atas pengkhianatan yang dilakukannya dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Dengan nada bicara yang susah keluar, Kerkal mengatakan atas pengkhianatan yang dilakukannya. Lalu Leon kembali menanyakan apakah ada orang di antara mereka yang tidak mengetahui atas rencana jahatnya. Kemudian Kerkal kembali mengungkapkan jika orang-orang di ruangan ini mengetahui pengkhianatannya baik dari kepala keluarga sebelumnya. Meski semuanya telah terungkap, tapi Leon masih saja terlihat dingin dan dia akan melakukan yang seharusnya. Orang ini pun memohon agar sang Lord memaafkannya. Mereka meminta izin untuk melayaninya hingga akhir dan dengan kontribusinya selama ini, maka semuanya berharap diberi sebuah kesempatan. Akan tetapi Leon bukanlah sosok yang berhati lemah di mana satu pengkhianatan akan dibalas kematian itu sendiri. Menerima kematian mereka secara sukarela adalah bentuk dari penyesalan mereka.
Dengan ini maka Leon telah menyelesaikan para pengkhianat yang dapat memberikan kerusakan dari dalam pada keluarganya. Setelah itu ruangan ini menjadi hening tak seperti sebelumnya. Lalu dia meminta seorang pelayan yang sedang bersembunyi untuk keluar dan memberitahunya di mana anggota Dewan Pulin. Pelayan ini pun keluar dengan tubuh yang terus gemetar karena merasa takut. Lalu dia menjawab jika Pulin telah dijebloskan ke dalam penjara dikarenakan menantang paman sanglotnya sendiri. Leon pun beranjak pergi dengan ingin pelayan itu menunjukkan di mana Pulin ditahan. Dia juga mengizinkan siapapun untuk meninggalkan kastil ini jika mereka enggan melayaninya sebagai sang kepala keluarga yang baru. Akan tetapi dia takkan bertanggung jawab atas apa yang terjadi selanjutnya dari pilihan mereka. Jadi Leon ingin mereka semua memilih dengan bijak. Semua pelayan mengetahui arti dari ucapan tuannya di mana dia tidak menyukai pembangkang dan melakukannya berarti kematian.